Workshop ini kita nanti menindaklanjuti dengan mengisi atau menginputting dalam aplikasi Sohib hibah bansos tahun 2022 dengan petunjuk yang sudah ada. Terima kasih. Update baik itu verifikasi dan validasi ataupun SK itu kan nanti bertahap. Aplikasi ini tidak terlalu rumit atau cukup sederhana lah. Utamanya digunakan untuk mengupdate progres dari pelaksanaan hibah dan bansos. Data calon penerima hibah dan bansos sudah kita masukkan ke dalam aplikasi ini di dalam master data namanya. Dari master data itu yang kemudian nanti bisa diambil mana yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi, mana-mana yang sudah dilakukan atau sudah ditetapkan dalam bentuk SK. Kalau tahapan penyaluran sebenarnya itu menjadi tahapan dari pelaksanaan hibah bansos itu, tetapi itu akan ditarik secara otomatis dari penatausahaan. Jadi begitu sudah cair nanti akan terkirim atau tertarik di dalam aplikasi ini sebagai realisasi pencairan. Jadi mungkin itu secara gambaran mengulang kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Hendi. Selanjutnya kita coba mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi ini dalam rangka menginput progres pelaksanaan hibah dan bansos. Mungkin itu, monggo Mas Ari bisa memandu pelatihan atau cara menggunakan aplikasi ini. Monggo Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini adalah kita coba untuk prakteknya seperti itu. Prinsip aplikasi ini adalah aplikasi e-controlling untuk pelaporan hibah bansos. Seperti halnya e-controlling APBD, di sini Bapak Ibu cukup melaporkan progres pelaksanaannya saja. Jadi di hibah bansos ini yang dilaporkan hanyalah progres sesuai dengan Pergub 30. Jadi kalau di Pergub 30 kemarin progres pada tahapan pelaksanaan itu kan ada setidaknya ada 1, 2, 3 sebelum pencairan, ada 2. Pertama, melakukan verifikasi faktual. Kedua, membuat SK sebagai dasar pencairan. Jadi melalui aplikasi ini nanti informasi yang dilaporkan adalah apakah BNBA tersebut sudah terverifikasi faktual, dan yang kedua adalah BNBA sudah dibuatkan SK-nya. Ini sebelumnya yang login ID-nya kan masing-masing ada pengampu bidang atau ada pengampu program nggak? Kalau login sebagai parent di program, biasanya dia bisa akses ke seluruh bidang. Tapi kalau dia login per bidang, login akses bidang aja, dia hanya bisa akses yang hanya di bidang aja. Tapi ya jadi nanti dikoordinasikan aja. Kalau misalnya ada teman-teman program di sini yang ikut mengkoordinasikan, silakan dikoordinasikan. Tapi kalau memang hanya teman-teman bidang ya sudah langsung per bidang. Tapi nanti kita kontrol juga dari sini apakah seluruh bidang bisa mengakses melaporkan melalui aplikasi ini. Master data itu kan kami ambil master data atau kami dibantu oleh KRMS kemarin untuk master data itu kami ambil datanya dari DPA, BNBA yang sudah tertuang di DPA. Jadi apa yang di DPA Bapak Ibu sekalian itu ada di sini semua datanya. Dan kami sudah cross check jumlah total anggaran itu sudah sesuai. Hanya tinggal nanti BNBA-nya mungkin bisa dibantu Bapak Ibu sekalian di masing-masing SKPD apakah sudah sesuai, tapi harusnya sesuai. Nah yang mau kami coba sampaikan untuk disepakati adalah begini. Bapak Ibu yang mampu hibah pasti kan semua sudah punya database masing-masing ya.
dari DPA itu mungkin sudah dituangkan dalam bentuk Excel atau apapun itu yang menjadi datanya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya minta ini di-download sekali lagi yang dari sistem. Jadi kita download Excel aja. Kalau kita buka di Excel itu isinya antara lain informasinya adalah di paling kiri nomor 1 itu adalah ID, ada kode rekening, ada nama penerima, volume, jumlah satuan, nilai, lokasi, kelurahan sampai kabupatennya, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan itu keluar semua. Nah, harapan kami yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba samakan data antara yang dipunya Bapak Ibu sekalian dengan kita adalah begini. BNPA yang ada di aplikasi ini sudah ada ID-nya dari sistem yang dibuatkan oleh sistem. Jadi semenjak Bapak Ibu input BNPA itu melalui e-planning, e-budgeting, sampai e-controlling, sampai nanti pencairan, dia punya satu kode ID yang sama. Ini ID yang ada di paling sebelah kiri. Jadi ini nanti menjadi acuan ID ketika terutama pencairan. Jadi kalau pencairan nanti ketika ada pencairan pada BNPA dengan ID tersebut, kita sudah tahu di aplikasi ini. Nah, jadi gini. Kemudian kode rekening ini kita ambil kemarin dari kode rekening yang tertuang di DPA Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hanya minta tolong ID ini tolong bisa dikopikan disandingkan dengan database yang sudah dipunya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti yang sudah punya, tadi saya bilang kan database Bapak Ibu kan pasti sudah punya yang dari DPA. Jadi ID ini tolong disandingkan dengan BNPA sesuai dengan database Bapak Ibu sekalian. Karena ini nanti yang menjadi dasar untuk kita operasikan melalui aplikasi ini. Contoh di DPA itu kan hanya ada kode rekening DPA, terus nama BNPA, lokasi, kemudian uang. Nah, dikopi dulu, disandingkan ke database yang dipunya oleh Bapak Ibu sekalian, yang biasa nanti menjadi dasar untuk Bapak Ibu entah menjadi data untuk verbal atau pembuatan SK seperti itu. Oke, kalau ini seluruh ID ini sudah bisa disandingkan, bisa diposisikan di tempat yang BNPA-nya sama dengan database Bapak Ibu sekalian, berarti itu nanti menjadi master pakai selamanya untuk melaporkan atau melaksanakan Hibah Bansos ini. Artinya kita sudah sama, database kita di sistem sudah sama dengan database Bapak Ibu sekalian yang ada di SKPD. Artinya silakan Bapak Ibu pakai bagaimana meng-create database-nya itu seperti apa, silakan sesuai dengan yang sudah biasa dilakukan, hanya kami minta ditambahkan ID itu saja. Kalau sudah, yang harus dilakukan untuk Bapak Ibu sekalian melaporkan melalui sistemnya adalah melalui menu update data hibah. Kalau bansos ya menu update data bansos, tergantung bantuan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau kita menu buka update data hibah, prinsip pada menu ini adalah 1. Progres verbal, 2. Progres SK. Yang dimaksud progres verbal itu artinya BNPA tersebut sudah lolos verbal, artinya sudah layak mendapat bantuan. Progres verbalnya kita centang atau nanti seperti itu. Kalau memang dia belum, nanti nggak perlu dicentang, nggak perlu dinilai. Kita cek datanya verbal itu ada tanda centang, artinya bahwa BNPA itu sudah lolos atau layak untuk menerima bantuan untuk lanjut ke proses SK. Jadi bukan sudah dilakukan verbal, karena kalau sudah dilakukan verbal itu nanti ada 2. Sudah dilakukan itu artinya dia sudah dilakukan tapi bisa lolos, bisa tidak, kan seperti itu. Tapi yang kita maksud di sini adalah dia sudah lolos, artinya dia sudah naik ke tahap berikutnya untuk SK. Kita sepakati itu ya Bu ya. Yang kita maksud verbal itu adalah dia lolos untuk tahap berikutnya. Jadi bukan suatu proses, tapi memang sudah ACC, dari sudah layak menerima bantuan. Cara melakukan pelaporan ya, atau update atau progresnya itu adalah kita kembali lagi ke database tadi. Kalau yang volume BNPA-nya sedikit, dari sistem ini nggak masalah, bisa langsung dikeluarkan semuanya. Tapi kalau yang datanya banyak, lebih dari 100,
sebaiknya memang butuh bantuan manual dulu dari Excel-nya itu tadi. Jadi dari database yang sudah Bapak Ibu punya, dari data tadi, pilihlah dulu BNPA mana yang memang sudah lolos verbalnya. Nah, misalnya saya ambil contoh 10 BNPA. Jadi yang diambil itu nanti kode ID-nya. Kode ID tersebut ini nanti kan diinputkan, dimasukkan ID penerima. Dia aturannya harus berurutan dengan pemisah koma. Saya sebenarnya menunjukkan kalau misalnya copy paste langsung di sini, biasanya kan dia hanya keluar angka aja. Padahal aturan mainnya di sini harus ada pemisah koma. Jadi di sini kami sudah kasih alat bantu. Di sini ada konversi ID dari Excel dengan koma. Nanti diklik, nanti kan keluar jendela seperti ini. Jadi ID tadi di paste dulu di sini. Nanti urutannya akan keluar seperti ini dari atas ke bawah. Baru setelah itu klik konversi ID yang di bawah ini yang hijau. Nah, dia sudah akan seperti ini, sudah ditata sedemikian rupa dengan pemisah koma. Lalu kita klik tampilkan. Selanjutnya tinggal kita klik aja verbal. Ini sebenarnya bisa satu-satu, tapi sebenarnya kalau mau efektif kan tadi kita kumpulkan dulu. Artinya yang kita masukkan ini anggap kita verbal semua. Tinggal kita klik di menu atas verbal. Artinya BNPA ini adalah BNPA yang sudah lolos verifikasi dan sudah ACC. Jadi bukan proses ya. Jadi memang dia sudah lolos dan lanjut untuk di SK-kan nantinya. Setelah itu tinggal dimasukkan ke menu simpan. Nah, kalau mau ngecek itu sudah masuk atau tidak, itu ada di menu progress verbal yang di bawahnya update. Nah, ini tadi yang sudah kita verbal, di sini sudah keluar laporannya. Dia menunya centang. Artinya dia sudah oke. Nah, kalau yang menu silang itu artinya dia mengandung dua makna. Satu, memang belum dilakukan proses verbal. Dua, dia sudah di verbal tapi dia tidak lolos. Kalau dia tidak lolos verbal, berarti nggak usah dicentang saja, didiamkan. Kalau yang sudah tanda centang itu artinya dia memang sudah lolos verbal, jadinya sudah oke, nggak ada masalah. Tapi kalau masih dia tanda silang, itu artinya memang satu, dia sudah pernah kita verbal tapi tetap tidak layak, atau dia belum kita proses sama sekali. Nah, itu nanti kan Bapak Ibu tetap harus punya manualnya nanti. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua, bagaimana? Tambah bingung apa sudah oke? Pak, laporannya sudah fix gitu ya, silahkan untuk diteruskan. Monggo, saya harap sebelum tanggal 5 ya, bulan berjalan. Jadi misalkan Januari ini kan kita laporkan nanti tanggal 5 Februari. Itu saya kira bisa dimasukkan ya. Mungkin terutama yang banyak-banyak sudah bisa ya, diteruskan ya. Kalau yang kurang-kurang diteruskan. Kemudian yang dari mana lagi yang banyak itu? Dinas Kesehatan Jamban, gimana Jamban? Jamban kesulitannya apa? Oke ya, misalkan kalau Jamban susah cari ID-nya, dengan pakai sebenarnya gampang tuh, di masterkan sudah ada masternya, yang master sekitar 8 ribuan gitu ya, ada master ada ID-nya, yang memang kesulitannya nanti akan ngecek checklist mana-mana yang secara manual, mana yang sudah didahului dengan ID-nya. Nah, caranya sebenarnya bisa pakai fasilitas search yang ada di Excel. Di Excel kan ada fasilitas untuk mencari. Nah, tinggal dengan masukkan nama, itu kan muncul namanya kan, nanti akan disorot ke nama itu. Nah, kemudian nama itu dicocokkan nicknya, dicocokkan tanggal, dicocokkan alamannya. Kalau sudah cocok maka kemudian diwarnai, diklik warna, artinya di blok warna apa gitu untuk menandai. Memang agak butuh waktu. Nah, mungkin kalau sehari ditarget, misalkan kalau 7.000 sehari dapat
ngeset sehari itu 500 itu kan ya cukup lah gitu ya. Kira-kira kalau 500 satu setnya itu butuh 1 menit ya butuh waktu 15 menit. Nah 15 menit itu berarti berapa jam itu? Dibagi 60 ya sekitar 10 jam. Satu hari berarti. Jadi 1 hari 500 gitu aja. Berarti nanti 1 hari seminggu sudah lumayan ya. Di target aja Pak Bu, nanti dicocokkan pakai yang satu baca, satu lihat di mana itu terus dia akan selama-lama. Jadi harus pakai dengan metode dari aplikasi Excel ya. Nanti di set aja. Nanti akan muncul sendiri. Data oke gitu ya, data fix dilaporkan kepada kami. Nah harapannya nanti mulai tanggal 5 Februari itu cut off-nya. Jadi akan saya laporkan gitu ya. Jadi kalau yang belum memasukkan ya berarti saya anggap itu belum, artinya ya memang belum dilaporkan gitu ya. Nanti akan dilaporkan sesuai dengan cut off tanggal 5. Kedepannya saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap konsisten untuk melakukan update ya. Jangan sampai nunggu update-nya. Pokoknya setiap tanggal 5 bulan berjalan itu sudah mengupdate di, misalkan contohnya bulan Januari ke Februari tanggal 5, bulan Februari cut off-nya tanggal 5 Maret gitu. Nah nanti itu akan kami sampaikan update yang Bapak Ibu input dalam aplikasi. Oke, jangan sampai nunggu banyak gitu kemudian baru dimasukkan di aplikasi. Saya kira itu aja ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dan dari mulai kemarin sore sampai pada hari ini, sampai siang pada hari ini. Dan kami berharap aplikasi ini bisa bermanfaat baik dari internal sendiri SKPD yang akan melaporkan kepada Bapak pimpinannya masing-masing ataupun secara berjenjang kami sebagai penerima amanah tugas yang baru dari Pak Gubernur untuk melaporkan dan juga sekalian untuk mengendalikan pelaksanaan hibah bansos di Jawa Tengah. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian. Selamat untuk Sugeng Kondur kepada semuanya. Hati-hati di jalan. Katanya mau mampir karena itu akan meningkatkan UMKM ya, gitu ya. Tugas kita untuk meningkatkan perekonomian rakyat ya, UMKM kita uri-uri. Kalau yang pakaiannya sojanya rusak ya beli gitu, disilakan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.